Komponen pertama yang kita perlukan yaitu IC55. IC55 mempunyai 8 pin yang masing-masing kegunaan pinnya yaitu pin 1 sebagai ground, pin 2 sebagai trigger, pin 3 sebagai output, pin 4 sebagai reset, pin 5 sebagai control, pin 6 sebagai threshold, pin 7 sebagai discharge, dan juga pin 8 sebagai VCC. Kemudian MOSFET. Di sini kita menggunakan MOSFET IRF Z44N dengan kaki 1 sebagai gate dan kaki 2-nya sebagai drain dan juga kaki 3-nya sebagai source. Alasan dipilihnya dan dipakainya MOSFET ini karena MOSFET IRF Z44N ini dapat menghandle daya yang cukup tinggi. Kemudian kita menggunakan potensio. Potensio yang kita gunakan yaitu 100K dengan pin 1 sebagai VCC, pin 2 sebagai sinyal, dan juga pin 3 sebagai ground. Dalam rangkaian ini kita menggunakan dioda 1N4148 sebanyak 2 buah yang disambungkan pada potensio. Nah, fungsi dari dioda ini untuk menyearahkan. Pada rangkaian ini, kita menggunakan 3 kapasitor dengan tipe yang berbeda. Yang pertama, kapasitor 100 nanofarad yang berfungsi sebagai mengatur waktu charge dan discharge untuk duty cycle. Kemudian ada kapasitor 10 nanofarad yang berfungsi sebagai pengatur frekuensi pada kaki 5 pada IC55. Kemudian ada kapasitor 35 volt 47 mikrofarad yang berfungsi untuk menyaring agar sinyal lebih stabil. Kemudian kita juga menggunakan resistor yang sebesar 10.000 ohm. Resistor ini digunakan sebagai input cooldown. Kemudian kita juga menggunakan lampu sebagai indikatornya. Lampu yang kita gunakan yaitu lampu sente LED sebesar 12 volt. Kemudian kita menggunakan baterai DC sebesar 12 volt sebagai sumbernya.
Komponen yang digunakan pada rangkaian pengontrol intensitas cahaya lampu salah satunya yaitu menggunakan NE555 timer IC. NE555 timer IC berfungsi sebagai sumber clock kaki 2 atau trigger dan 6 threshold dihubungkan, menciptakan mode unstable untuk menghasilkan sinyal pulsa. Kemudian kaki 3 output terhubung ke kaki gate IRF Z44 pada MOSFET. Ini memberikan sinyal PWM ke MOSFET tersebut. Kemudian pada kaki 4 reset dihubungkan ke sumber daya untuk menjaga NE555 tetap aktif. Kemudian komponen kedua yang digunakan adalah IRF Z44N MOSFET. MOSFET ini bertanggung jawab mengontrol daya output. Kaki gate dihubungkan ke kaki 3 NE555 timer IC. Kemudian kaki sumber terhubung ke sumber daya dan kaki drain dihubungkan ke beban seperti lampu atau dapat digunakan juga pada motor. Kemudian potensio 100 kilo ohm digunakan untuk mengatur resistansi dan dengan demikian mengontrol frekuensi sinyal PWM. Kemudian pada kaki tengah potensiometer terhubung ke kaki 7 NE555, sementara ujung-ujungnya terhubung ke sumber daya dan ground. Kemudian komponen yang keempat yaitu dioda IN4148. Dioda digunakan sebagai perlindungan, memastikan arus hanya mengalir ke satu arah. D1 dihubungkan sejajar dengan MOSFET untuk mencegah arus balik yang dapat merusak komponen. Kemudian kapasitor C1, C2, dan C3. C1 yang bernilai 100 nanofarad dan C2 10 nanofarad berfungsi untuk menstabilkan tegangan dan frekuensi dalam rangkaian, menjaga konsistenan sinyal PWM. Kemudian C3 atau kapasitor 3, 35 volt 47 mikrofarad adalah kapasitor elektrolit yang menyimpan energi dan menghaluskan sinyal output tersebut. Kemudian resistor 10 kilo ohm atau R1 berperan sebagai pembagi tegangan bersama dengan potensiometer. Ini memastikan tegangan yang tepat ke kaki 7 NE555, mempengaruhi frekuensi sinyal pulsa yang dihasilkan. Kemudian komponen selanjutnya yaitu LED atau lampu L1 sebagai beban utama. LED atau lampu ini dihubungkan ke MOSFET untuk menunjukkan penggunaan praktis dari MOSFET PWM controller. Kemudian power supply atau sumber daya 12 volt menyediakan energi untuk operasi keseluruhan rangkaian. Jadi pada dasarnya prinsip kerja pada rangkaian pengontrol intensitas cahaya lampu pada komponen NE55 timer IC menghasilkan sinyal pulsa yang dikontrol oleh potensiometer. Kemudian sinyal pulsa tersebut diteruskan ke MOSFET melalui kaki gate, mengatur daya yang diberikan ke beban. Selanjutnya potensiometer memungkinkan pengaturan frekuensi sinyal PWM dan mempengaruhi kecerahan tingkat intensitas pada lampu LED tersebut. Jadi di sini adalah hasil dari rangkaian yang telah kami buat. Jadi rangkaian ini dapat digunakan untuk mengendalikan kecerahan lampu LED atau mengatur kecepatan motor dengan presisi sesuai keinginan penggunanya. Dan tips and triknya yang pertama itu adalah pastikan konektivitas yang benar dan perhatikan polaritas saat menghubungkan kapasitor dan dioda. Yang kedua itu adalah sesuaikan potensiometer dengan hati-hati untuk mencapai efek yang diinginkan. Jadi dengan cara ini rangkaian MOSFET PWM controller dapat memberikan kontrol yang efisien dan dapat diatur terhadap beban yang dihubungkan. Sekian penjelasan video dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.